Kali ini saya akan menceritakan salah satu pengalaman sang sopir yang pernah bekerja di salah satu tempat yang majikannya melakukan pesugihan. Sebut saja sopir ini namanya adalah Doni. Doni bekerja di tempat majikannya, yaitu Pak Tommy. Pak Tommy mempunyai usaha di bidang konveksi yang secara pendapatan, usaha yang ditekuni dan dikelola Pak Tommy bisa menghasilkan untung yang besar. Pengalaman Doni yang sebagai sopir travel pengantar barang sebelum terjadinya kejadian aneh tentang meninggalnya orang tuanya Pak Tommy yang meninggal secara mendadak. Dulu Pak Tommy adalah sebagai pengusaha konveksi yang sederhana. Pak Tommy ini tidak begitu terlihat kekayaannya karena usaha yang bergerak di bidang konveksi sangat sederhana. Bahkan hampir 7 tahun lamanya usaha yang ditekuni Pak Tommy hanya begitu-begitu saja, tidak membuat perubahan yang banyak, hanya bisa membeli motor dan merenovasi rumahnya. Tapi semenjak kematian orang tuanya Pak Tommy yang secara mendadak, di pertengahan tahun inilah usaha yang dilakukan oleh Pak Tommy berubah secara drastis. Yang tadinya karyawannya hanya 10, sekarang Pak Tommy mempunyai banyak cabang konveksi yang ditempatkan di berbagai desa, bahkan kota yang ada di wilayahnya. Nah, Doni itu ditugaskan untuk mengantar barang ke pelanggan-pelanggannya. Karena Doni ini bekerja sudah lama, bahkan dari Pak Tommy merintis usaha konveksinya, Doni sudah ikut bekerja dengannya. Doni mengantarkan barang pesanan dari Pak Tommy untuk pelanggannya, biasanya 2 kali dalam seminggu. Tapi semenjak kejadian itu, Doni bisa mengirimkan barangnya sampai 3 kali dalam seminggu. Usaha yang dikelola Pak Tommy berkembang secara pesat, yang selama 7 tahun hanya menghasilkan renovasi rumah kecil-kecilan dan hanya mempunyai motor biasa saja. Usaha yang dikelola Pak Tommy memang sangat berkembang secara pesat. Setengah tahun semenjak kematian orang tuanya, Pak Tommy mempunyai beberapa aset yang sangat berbeda dari sebelumnya. Cabang yang sudah banyak, motor yang selalu gonta-ganti setiap bulannya, mobil pun bisa dibeli dengan mudahnya, dan yang pasti tentang perubahan rumahnya yang dulu dia tempati sekarang menjadi rumah yang besar yang sudah tidak digunakan untuk usaha konveksi lagi, karena sekarang usaha konveksinya dipindahkan di lantai 4. Rumahnya hanya digunakan untuk dirinya, istrinya, dan juga kedua anaknya. Semenjak Doni bekerja di tempatnya Pak Tommy, Doni merasakan ada hal yang aneh. Dari hal yang pertama dia rasakan tentang kecurigaan kalau Pak Tommy ini melakukan sesuatu yang ganjil, yaitu tentang pesugihan. Karena Doni sendiri pernah melihat Pak Tommy beserta istrinya berbelanja berbagai macam kembang, seperti untuk melakukan ritual. Tapi waktu Doni bertanya kepada istrinya Pak Tommy, katanya kembang itu untuk bekal ziarah kubur ke makam orang tua Pak Tommy. Namun di setiap malam tertentu, Doni menyaksikan kalau Pak Tommy ini tidak bisa ditemui, jadi harus menunggu hari berikutnya. Itu hanya di malam tertentu saja, tepatnya di malam Jumat Kliwon. Pasti di malam itu, Pak Tommy tidak bisa ditemui, dengan alasan Pak Tommy sedang sibuk dengan pekerjaannya. Nah, beberapa hari ini Doni melihat perilaku aneh dari istrinya Pak Tommy. Setiap asisten rumah tangganya yang akan membersihkan kamar di setiap rumah tersebut, istrinya Pak Tommy ini tidak memperbolehkan asisten rumah tangganya untuk membersihkan kamar yang berada di ujung tangga. Dan pada saat malam hari, saat Doni sedang lembur, karena ada banyak pesanan yang harus segera dikirim, Doni ini berkunjung ke rumahnya Pak Tommy untuk mengambil barang. Sesampainya di rumah tersebut,
Doni merasakan hawa yang sangat berbeda. Hembusan angin yang kencang, yang tidak seperti biasanya. Doni pun memberanikan diri untuk masuk ke rumah tersebut. Dan tidak butuh waktu lama, barang pun diambil, dan Doni langsung meninggalkan rumah tersebut. Setahun setelah orang tuanya Pak Tommy meninggal, Doni kini mendapati hal yang aneh lagi tentang anak pertamanya Pak Tommy yang meninggal. Karena Doni ini menyaksikan bagaimana sakit yang diderita anak pertamanya Pak Tommy. Karena Doni ini sempat mengantarkan anak pertamanya Pak Tommy ke rumah sakit. Secara Doni ini sebagai sopir, sebagai orang kepercayaan dari Pak Tommy. Dan saat Doni mengantar anaknya Pak Tommy ke rumah sakit, saat di perjalanan, Doni mendengar jeritan dan rintihan anaknya Pak Tommy yang sangat pilu sekali. Sebelum dia jatuh sakit, Doni pernah mendengar cerita dari anak pertamanya Pak Tommy. Katanya dia pernah didatangi oleh makhluk halus, bertubuh sangat besar, yang seakan-akan ingin memakan dirinya. Doni yang waktu itu mendengar cerita tersebut, semakin curiga dengan majikannya, kalau Pak Tommy ini benar-benar telah melakukan pesugihan. Sesampainya di rumah sakit, Doni menyaksikan anak pertama Pak Tommy menangis kesakitan yang didampingi oleh istrinya Pak Tommy dan juga adiknya. Waktu itu Pak Tommy sedang keluar kota, jadi Pak Tommy tidak bisa mengantarkan anaknya yang sedang mengalami sakit. 1 minggu lamanya dirawat di rumah sakit, namun nyawanya tidak bisa tertolong. Seminggu sebelumnya keadaan anak pertamanya Pak Tommy ini, padahal seminggu sebelumnya keadaan anak pertama Pak Tommy ini sehat-sehat saja. Doni benar-benar merasakan hal yang aneh dan ganjil. Apakah benar kalau majikannya ini telah melakukan ritual pesugihan? Memang kekayaan yang dimiliki oleh Pak Tommy sekarang tidak bisa diukur dan dihitung. Doni semakin bingung apa yang harus dilakukannya. Dengan kenyataannya, kalau anak pertamanya Pak Tommy meninggal dikarenakan dijadikan tumbal pesugihan yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Doni khawatir dan cemas, siapa lagi yang akan dijadikan tumbal selanjutnya. Doni mengetahui perilaku majikannya yang sangat aneh, yang sering terdiam, yang tidak banyak bergaul dengan lingkungan sekitar. Berbeda dengan 7 tahun yang Doni kenal. Sebelum Pak Tommy sukses seperti sekarang, sebelumnya Pak Tommy sering sosialisasi dengan warga sekitar. Tentang orang sekitar yang meninggal, dia selalu menengoknya. Tentang orang yang sedang mengalami musibah, dia sering datang. Bahkan saat selesai bekerja pun, dia sering nongkrong di warung. Tapi setelah kematian orang tuanya, dan juga setelah kematian anak pertamanya, Pak Tommy sangat jauh dari warga, sangat jauh dari agamanya. Dan bukan itu saja yang membuat Doni cemas dan juga khawatir. Kalau nanti di tahun berikutnya, dirinya lah yang akan dijadikan tumbal. Doni pun kini mencoba mencari tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang membuat kekayaan majikannya ini berlimpah. Lagi dan lagi, setelah anak pertama Pak Tommy meninggal, 2 bulan kemudian, usaha Pak Tommy semakin meningkat. Dengan kekayaan yang melimpah, membuat Doni ini semakin yakin kalau pesugihan yang dilakukan oleh majikannya benar-benar pesugihan yang membuat kekayaan semakin berlimpah. Namun saat Doni sedang mengambil barang di tempat yang memang sebagai cabang dari usahanya Pak Tommy, yang akan diantarkan ke Jakarta, yang biasanya Doni di setiap jam 9 malam mampir ke rumah majikannya. Namun Doni tidak ditemui oleh Pak Tommy, tapi ditemui oleh istrinya. Waktu bertemu dengan istrinya, Doni meminta uang sebagai bekal berangkat ke Jakarta. Tapi saat dia mencoba untuk menyalakan mobil, tiba-tiba mobil yang dikendarainya mengalami problem. Doni pun mencoba membuka mesin mobil,
Doni lalu mencoba meminta izin untuk mencari alat agar bisa memperbaiki mobilnya, agar bisa berangkat mengantarkan barang sesuai dengan tujuan. Diizinkan oleh istrinya Pak Tommy, Doni pun disuruh mengambil sendiri alat yang diperlukan yang ada di belakang rumah. Namun karena Doni belum pernah masuk sampai ke area belakang rumah besar tersebut, saat Doni masuk ke area yang ditunjukkan oleh istrinya Pak Tommy, Doni merasakan hawa dingin yang membuat bulu kuduknya merinding. Doni merasakan detak jantungnya yang semakin berdebar saat dirinya menuju kamar belakang itu. Doni melewati kamar yang memang keadaannya tidak ada penerangan sama sekali. Di depan kamar tersebut, ia mendengar auman dan juga ramai seperti hewan buas. Halusinasi Doni semakin nyata. Dengan detak jantung yang semakin kencang dan rasa takut yang kian memuncak, Doni langsung mencari alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobilnya. Namun karena Doni ketakutan, alat yang ditarik itu sembarangan, entah itu alat apa. Sementara suara seperti hewan buas semakin keras, Doni semakin takut. Mana barang yang harus diperlukan belum terambil semua. Setelah Doni berusaha tenang dan menghalau ketakutannya, akhirnya alat tersebut ketemu. Doni pun langsung lari menuju ke arah depan. Rasa was-was itu kini semakin hadir saat menemukan istrinya Pak Tommy. Doni ingin menanyakan dan menceritakan apa yang dialami barusan. Namun Doni tidak berani menceritakan kepada istri majikannya. Doni pun mencoba membenarkan mobilnya, dan langsung saja karena mobil yang tiba-tiba bisa menyala kembali, perkakas yang tadinya harus ditaruh di belakang. Namun karena rasa takutnya yang belum sirna, akhirnya alat itu dibiarkan di ruang depan, tanpa harus mengembalikan ke area belakang. Doni pun memutuskan untuk berpamitan kepada istrinya Pak Tommy untuk pergi menuju ke Jakarta. Di sepanjang perjalanan, Doni masih mengingat suara yang didengar di ruangan belakang rumahnya Pak Tommy. Perasaan curiga, perasaan khawatir yang muncul di dalam dirinya membuat Doni ketakutan, dan rasa curiganya kian memuncak. Jika majikannya benar-benar telah melakukan pesugihan, kini rasa curiga dan juga penasaran si Doni telah terjawab sudah. Keesokan harinya, saat Doni berkunjung ke rumahnya Pak Tommy, Doni meminta izin kepada Pak Tommy untuk mengambil ban agar bisa dibawa di dalam mobil untuk berjaga-jaga saat dia mengantarkan barang atau sedang melakukan perjalanan. Diizinkan oleh majikannya, Doni pun mencari barang menuju ke area belakang. Sesampainya di sana, Doni pun mendengar suara seperti tempo lalu. Benar-benar suara itu sangat jelas didengarnya. Apa mungkin kalau majikannya telah memelihara hewan buas? Sungguh sangat aneh. Di pagi hari seperti ini, suara itu benar-benar bisa didengar oleh Doni. Doni pun mengambil satu persatu perkakas yang akan dibawa di dalam mobil untuk berjaga-jaga. Doni mencoba untuk mengabaikan suara yang didengarnya, tapi perasaan takut itu kian muncul kembali. Selesai mengambil perkakas, Doni melewati dan mencoba menengok pintu kamar tersebut. Karena rasa penasarannya Doni pun mencoba mengintip kamar tersebut dan melihat banyak alat sesaji dan juga bau kemenyan dan juga suara yang benar-benar semakin jelas. Di malam harinya, saat Doni sedang berada di rumah, Doni menceritakan kejadian yang dialaminya kepada istrinya. Istri Doni yang mendengarkan satu persatu pengalaman yang dialami oleh suaminya, ia sangat kaget dan takut. Apalagi kini posisi istrinya yang sedang hamil muda, antara harus menyuruh suaminya berhenti dari majikannya atau tetap lanjut bekerja kepada Pak Tommy. Sementara gaji yang didapat jauh lebih besar
daripada waktu Doni bekerja di tempat lain, yang bekerja hanya 2 minggu sekali. Istrinya Doni benar-benar kebingungan antara harus meminta suaminya berhenti atau melanjutkan. Namun karena keadaannya yang hamil, dia memaksakan agar suaminya untuk berhenti dari pekerjaannya, yaitu sebagai sopir pribadi Pak Tommy. Doni pun meminta izin kepada majikannya agar dirinya bisa berhenti dari pekerjaannya. Namun Pak Tommy menyarankan agar menunggu waktu yang tepat karena belum ada pengganti sebagai sopir pengantar barang konveksinya. Dikarenakan gaji yang sangat besar tidak seperti sopir yang lainnya, dengan mudahnya Pak Tommy pun mendapatkan sopir pengganti. Saat itu juga, Doni sudah tidak lagi bekerja di tempatnya Pak Tommy. Kecurigaan kekhawatiran setelah hampir 2 tahun lebih 8 bulan, karena ketika waktu itu Doni beralasan istrinya sedang hamil tua. Dia kepingin bisa merawat dan menjaga kandungan istrinya yang akan melahirkan anak keduanya. Namun Doni khawatir dan takut kalau nanti ada apa-apa dengan anak yang akan dilahirkan dan juga dengan istrinya, dikarenakan sudah terlalu sering memakan uang batal haram dari majikannya. Doni semakin khawatir dengan keadaan istrinya yang sedang mengandung dan juga dengan dirinya yang bisa dijadikan tumbal pesugihan oleh majikannya. Doni semakin khawatir dengan keadaan istrinya yang sedang mengandung dan juga dengan dirinya yang bisa jadi dijadikan tumbal pesugihan oleh majikannya. Setelah dia keluar dari tempat dia bekerja, kejadian-kejadian aneh mulai dialami oleh Doni. Saat berada di dalam rumah, saat Doni sedang menjaga sang istri, Doni mendengar suara yang sama saat dulu dia sedang mengambil perkakas mobil. Doni mendengar suara yang jelas, suara auman seperti hewan buas, suara erangan dan juga suara berada di sekeliling rumah yang ditinggalinya. Padahal di rumah Doni sekelilingnya tidak ada perpohonan ataupun kebun, maka suara itu terbilang aneh. Suara yang sering terdengar bukan hanya itu saja. Doni kini benar-benar merasakan kekhawatiran yang sangat besar. Doni bermimpi kalau istrinya yang sedang mengandung ditarik oleh sosok yang sangat aneh. Sosok hitam dan berbulu menarik-narik tangan istrinya. Karena bermimpi seperti itu, Doni bingung harus bagaimana dia mencari pertolongan, karena dia khawatir dengan istrinya dan juga anak yang di dalam kandungannya. Doni pun menceritakan kepada istrinya tentang mimpi yang dialaminya. Kalau istrinya sedang diincar oleh makhluk tinggi besar dan berbulu sangat lebat. Istrinya menyarankan agar meminta pertolongan kepada orang yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Saat itu juga, Doni langsung mendatangi kediamannya. Doni menceritakan satu persatu tentang awal mula orang tuanya Pak Tommy yang meninggal, tentang anaknya yang meninggal, tentang suara aneh saat ia mengambil perkakas. Satu persatu semua dijelaskan, dan Doni pun menceritakan tentang mimpinya, kalau istrinya ditarik oleh sosok yang berbulu hitam. Pak Ustadz itu pun memberikan suatu pelajaran yang harus dilakukan, agar dirinya bisa terlepas dari majikannya. Mungkin istrinya Doni sudah menjadi incaran Pak Tommy yang nantinya akan dijadikan tumbal pesugihan. Pak Ustadz memberikan suatu saran, suatu cara yang nanti akan dilakukan oleh Doni dan juga istrinya agar bisa selamat dari majikannya, karena sudah terlalu sering atau banyak memakan bagian harta dari majikannya. Untuk membersihkannya, Doni diberikan amalan yang memang harus dibaca oleh Doni dan juga keluarganya. Dengan tekun Doni pun melakukan apa yang diajarkan oleh Pak Ustadz. Bertepatan dengan istrinya yang akan melahirkan, saat istrinya dibawa ke rumah sakit yang sedang mengalami pendarahan, istrinya sedang berusaha dengan sekuat tenaga akan melahirkan anaknya. Doni sangat khawatir
tapi karena keyakinan kalau Sang Pencipta masih melindungi dirinya dan juga keluarganya. Namun yang diinginkan oleh Doni tidak sesuai harapan. Anak yang berusaha dilahirkan oleh istrinya tidak terselamatkan. Setelah anaknya Doni meninggal, ada bagian keluarga sopir barunya Pak Tommy yang juga meninggal dunia. Entah itu kebetulan atau tidak. 1 tahun tepat setelah anaknya meninggal. Apakah itu dikarenakan tumbal dari majikannya, atau memang sudah menjadi takdir daripada kematian keluarga si sopir itu? Di tahun berikutnya, sopir yang menggantikan Doni meninggal dunia karena kecelakaan saat mengantarkan barang. Entah kebetulan atau tidak. Mulai dari orang tuanya Pak Tommy, anak pertama Pak Tommy, anaknya Doni, keluarga dari sopir barunya, bahkan sopir itu sendiri meninggal. 1 tahun setelah ada yang meninggal, 1 tahunnya lagi, pasti ada orang yang meninggal. Sampai saat ini, Doni sangat yakin kalau Pak Tommy melakukan pesugihan bukan hanya tentang 5 korban tersebut. Beberapa tahun semenjak Doni sudah tidak bekerja dengan Pak Tommy, tapi dia bekerja dengan orang lain. Doni sering mendengar tentang orang-orang terdekat yang berhubungan dengan Pak Tommy. Banyak yang meninggal secara mendadak, entah itu karyawan konveksinya atau dari keluarga karyawannya yang bekerja. Dari cerita yang baru saja saya sampaikan, semoga bisa diambil sisi positifnya. Tentang mimpi yang dialami oleh Doni, Doni yakin kehadiran Sang Pencipta, bahwa segala sesuatu, baik buruknya sudah ditentukan oleh Sang Maha Pencipta. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan wawasan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.